Really? Duct tape? You acting like we on our way to Home Depot. Hunter! No, Ted! I don't wanna die! Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah saga yang sangat fenomenal yang sampai sekarang ini sudah sampai mencapai seri ke-9-nya nih. Nah, sebelum kita bahas, kita akan berjumpa dengan teman kongko BB69, yakni Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih, Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas? Kabar baik selalu, sehat, puji Tuhan. Gimana nih Mas? Ini ada film terbaru nih dari saga yang sudah sangat fenomenal, yang sudah sangat dikenal dari dulu nih, dan sekarang udah muncul seri ke-9-nya. Saga itu adalah berjudul The Fast and the Furious. Nah, sekarang udah jadi Fast atau F9, The Fast and Furious Saga. Nah, gimana nih Mas? Kalau udah nonton? Baru Mas, baru aja 5 menit lalu Mas. Baru 5 menit. Nah, sebelumnya itu saya mau nanya nih. Saya mau nanya, sebelum-sebelumnya ikutin saga Fast Furious gak? Ikutin Mas. Ikutin. Ngikutin cuma satu, memang gue nggak nonton yang Tokyo Drift Mas. Gue jujur. Tokyo Drift malah nggak nonton? Nggak nonton gue itu. Tapi Itu. dari tahun 2009 gue tonton terus ini. Fast and Furious ini 9 nih Mas ya. Padahal di Tokyo Drift kan lagunya kan terkenal banget. Fenomenal waktu itu ya. Tapi nggak nonton ya, nggak nonton ya. Yang Tokyo Drift doang gue kelewatan. Waktu itu kenapa nonton istilahnya dari Fast Furious pertama sampai ke-8 itu kenapa gitu nonton? Kalau yang ke-1 itu gue inget tuh, gue tuh awalnya gue suka kayak dunia VCD Mas. Itu tuh Mas, terus akhirnya tuh itu Fast and Furious itu termasuk film tuh yang menurut gue yang bikin apa ya masa apa gue berarti tahun 2009 itu berarti masa-masa gue tuh kayak akhirnya tuh memutuskan tuh emang gue nih pecinta film Mas gitu Mas. Termasuk itu Mas, karena dulu saat itu kalau nggak salah tuh dulu gue beli TV atau apa tuh yang merek apa gue lupa Mas ya. Dulu gue kepincut TV tersebut itu karena nyetelnya tuh itu Fast and Furious Mas. Itu audionya Mas, audionya ibaratnya dulu Mas. Di Mas lagi ada pameran Mas. Dulu gue nggak nonton langsung kayak bioskop ya enggak. Gue tuh kayak lihat visi dia dulu Mas tahun 2009 ya Mas kalau nggak salah ya. 2009 ya? Kalau nggak salah deh 2000 berapa ya Fast Furious yang pertama ya? 2009 iya 2009 ya. Iya. Kalau nggak salah ya. Iya 2000 itu Mas 2000 kagak lu Mas. Fast Furious yang pertama itu kayaknya itu udah lama. Iya udah lama. Tokyo aja 2006. Pantesannya gue bilang gue baru kenal film tuh tahun 2009 kayak enggak deh gue bilang hati 2001 Fast Furious 1 itu 2001 Mas. Itu 2001 Mas, 2001 Mas. 2001. Jadi gue masa pengenalan tuh gue masih kecil banget. Pengenalan tuh gue dulu akhirnya VCD Mas, gue inget banget Mas zaman di VCD dan itu gue akhirnya nonton tuh karena tuh di mall tuh lagi ada pameran apa tuh ya, kalau nggak salah dari film itu rilis 2 bulan tuh ada pameran Panasonic atau iklan apa gitu ya. Terus akhirnya gue lihat keren nih suara soundnya nih. Suara sound 20 tahun lalu loh Mas. Gila ya Mas ya. Waktu itu kan zaman-zamannya sound system apa digeber ya dalam arti ya kalau untuk dan home theater. Dan bagus juga suaranya Mas. Kalau nggak film Fast and Furious sama film Terminator tuh Mas gue liat Mas. Kalau tiap kali ada orang iklan itu Mas. Terminator audio 2, Mas. Ya? Iya Terminator 2 dibuat. Nah, sekarang kan baru muncul nih Fast Furious yang seri ke-9-nya atau yang sering disebut itu F9 ya. Nah, gimana nih Mas? Kalau ditonton ini apa nih yang pas atau istilahnya Mas ini mengharapkan atau berekspektasi apa nih terhadap F9 nih? Sebenarnya sih F9 ini Mas, ini berarti mengobati rasa kangen kita ya Mas ya. Ketika F8 tuh kan terakhir kan Fate itu ya Mas ya. Fate of the Kan Furious. terlalu kelam kan Mas ya. Komut gue terlalu kelam Mas itu Mas. Yang F8 tuh adalah seri Fast Furious menurut gue tuh yang paling gagal menurut gue tuh Mas. Ke-8 itu Mas. Oh kenapa?
kayaknya nggak enjoy gue nontonnya mas. Kayaknya itu si Domnya jadi jahat, itu kayak mulai melenceng terus kayaknya terlalu apa ya, waktu ke-8 gue kayak benar-benar nggak enjoy banget mas, sumpah gue nggak enjoy banget ke-8 itu. Terus kayak bawaannya penjahatnya tuh si Charlize Theron juga kayaknya gimana mas, kayaknya cuma mengandalkan kayak apanya gitu ya, kayak kurang-kurang. Gue nggak berasa enjoy tuh di Fast Furious ke-8 tuh. Paling mood gue dari 9 seri itu yang ke-8 tuh yang paling buruk mas buat gue mas. Oke. Nah, kalau yang ke-9 ini sih menurut gue sih sutradara kan, ini kan beberapa kan dia kan juga sutradarain yang Fast and Furious sebelumnya mas, ada 4 atau 3 apa yang itu yang serinya Lin. dia termasuk yang Justin Lin ini ya. Ini sih sentuhan tangan dia sih berasa mas, sentuhan apa ya, maksudnya kekangenan kita tuh yang karakter-karakter yang kayak Fast Furious 6 yang kayak ke-5 tuh terjadi lagi, ibaratnya dia ketemuan lagi, terus ketemuan di rumah makan malam, terus mereka tuh banyak ngumpul-ngumpulnya, banyak ngomongin strategi gitu sih, cukup mengobati kekangenan sih mas. Dia kayak tuh pengen kayak ngebalikin tuh, kalau orang bilang tuh tiki takanya mas, tiki taka Fast and Furious dia pengen balikin lagi sebenarnya mas, untuk mengobati itu kekangenan para pecinta Fast and Furious mas. Tapi di sini memang kekeluargaannya maksudnya. Iya, kekeluargaannya betul. Ada lucu-lucunya, terus ada ngobrol-ngobrolnya hal-hal simpel yang kayak gitu-gitu. Nah itu sih mas, yang itu dulu deh. Maksudnya tuh yang bikin gua, karena nih filmnya esensinya sekali lagi hiburan ya mas ya. Jadi kalau kita apa ya, kalau gua korek-korek ke detailnya nih kayak kasihan jadi filmnya mas. Ini tujuannya emang menghibur lah. Korek-korek ke detailnya nanti kita bahas tuh untuk yang korek-korek ke detailnya nih. Nah, terus habis itu kan kalau di sini kan kalau kita lihat kan dari 2001 sampai sekarang kan 2021 kan kurang lebih kan 21 tahun ya. Itu nggak bosan mas? Misalnya nggak. Ini termasuk gimana? Kalau dari zaman abis Tokyo Drift itu dari ke-5, ke-6, ke-7 itu sih selalu gue nonton tuh pasti ibaratnya gue pasti pengen nonton hari pertama atau hari kedua lah maksimal mas. Itu salah satu film yang gue nantikan sih mas sejujurnya. Kalau yang ke-8 tuh dulu kalau nggak salah udah masa itu belum mas, saya udah masa corona belum ya? Belum. Masih jauh ya? Masih jauh. Yang ke-8 belum ya? Belum, itu gue kayaknya nggak nonton di bioskop. Nonton di bioskop juga mas, nonton di bioskop ke-8. Itu salah satu film yang, tapi gue kecewa jujur, agak ngantuk bahkan tuh yang ending-ending yang ke-8 tuh mas. Kalau tuh gue sih sama sekali. Kalau Hobbs and Shaw gimana? Hobbs and Shaw itu menurut gue itu kayak cuma nempelin judul sih mas, menurut gue mas. Jadi kayak kesannya tuh ini nggak, bagi gue tuh bukan bagian dari Fast and the Furious gitu mas. Kayak dia emang cuma kayak tokohnya aja kayak dibikin subplot lagi gitu mas. Oke. Iya, nggak terlalu mengganggu, udah mati gue tuh kayak berdiri sendiri mas. Nah kalau kita amatin kan sekarang ini kan dari Fast Furious 1 sampai ke 9 ini terjadi istilahnya perubahan auranya. Yang pertama itu action, pure action. Terus habis itu berikutnya itu berubah menjadi kayak istilahnya kayak heist, atau istilahnya bisa bilang itu mirip-mirip kayak Mission Impossible lah. Ada misi, istilahnya dia harus masuk nyelinap apa mencuri apa segala macam. Nah kalau sekarang ini malah lebih ke fantasi science fiction yang benar-benar udah ngayal tingkat tinggi, istilahnya udah benar-benar istilahnya kalau orang-orang bilang itu udah melawan segala bentuk hukum yang ada di dunia. Istilahnya dalam arti baik itu gravitasi, baik itu apa dalam arti. Nah, kalau menurut Mas gimana nih Mas? Apakah itu menjadi suatu permasalahan waktu Mas nonton apa gimana? Karena pertama tuh bagi gue ini yang ke-9 ini kan mengobati apa ya mas ya, rasa kekeluargaan terhadap pecinta film ini mas ya. Pertama itu dulu mas, rasa kekeluargaan gitu. Jadi tiki takanya tuh kayak muncul lagi sebenarnya mas. Ibaratnya mas ya, tiki taka dari apa itu permainan yang ibaratnya apa, ciri khasnya si Fast and Furious sebenarnya ini balik lagi di sini mas sebenarnya ya. Cuma memang banyak hal tuh yang ibaratnya sutradara tuh kayak mungkin kayak kehabisan ide menurut gue mas, kayak apa ya, apapun yang dipikirin di otaknya udah masukin aja gitu.
Ini gue jadi inget ini kayak Peter Rabbit itu agak nyindir. Udah Rabbitnya keluar angkasa, inget gak? Peter Rabbit Iya 2 yang iya bikin iya iya. buku Peter Hmm, Rabbitnya keluar iya angkasa iya segala iya. macam. Ada. Hmm. Hmm. Aduh itu sih banyak mas, bukan luar angkasa aja mas nih. Tadi kalau gue hitungin pakai kertas tuh banyak mas. Itu bukan miss ya, itu hal-hal tuh yang kayak di luar nalar mas. Tapi karena gue sekali lagi balik lagi kayak ke masa nostalgia gue mas, akan nih kalau para pecinta Fast and Furious walaupun dongkol dikit ya mas ya, tapi tuh kayak ngerasakan tuh aura apa ya, Furious sebelum-sebelumnya gitu loh mas. Ya berasa gak? Karena kayak dia ini sengaja dibalikin, ada klip-klip untuk balapan, pas istilahnya dia klip masa lalunya, istilahnya dia Iya, apanya balapan, dia balapan sama adiknya. Nah, maksudnya kan itu kan kayak emang sengaja untuk diselipkan supaya kita ini mengembalikan dibangkitin. esensi awalnya nih, walaupun hanya sedikit, dibilang nih Iya. balapannya nih seperti ini. Kalau kalian kangen, ini ada nih balapan yang istilahnya ada di track yang asli, terus habis itu track Ada jalanan, istilahnya yang cewek-cewek yang kangen stuck juga tuh gitu ya. yang pakai startup yang biasa itu perempuan ya ada cewek gitu. Iya, Biasa kan itu kan udah iya, jadi ciri khas jalanan ya. Terus yang pakai pilok iya. finishnya segala macam ya. Hmm. Hmm, Terus mereka bikin diakhiri apa, ngobrol-ngobrol di dalam sebuah ruangan gitu tuh, gue kangen mas kayak gitu mas, ngobrol-ngobrol kayak apa, kayak mereka tuh bikin strategi, terus pas endingnya tuh kayak apa namanya tuh, kayak makan malam di dalam satu meja tuh bikin kangen sebenarnya mas. jadi kembalikan ciri khasnya mereka ya. Iya. Nah, sekarang kita kembali nih dari toko, sekarang kan udah ada toko baru nih, ya kan? Si Jacob yang diperankan oleh John Cena. Menurut Mas itu perlu nggak, dalam arti tiba-tiba muncul nih? Kalau waktu itu kan kita nggak tahu sama sekali ada adik, ada Adiknya. keluarga. Dalam arti kita kan keluarga Toretto itu kita nggak mikir bahwa ada seperti itu. Nah, cuman kita tahunya itu cuman si Dom sama si Mia aja kan, keluarga Toretto itu. Nah, dengan adanya toko baru ini si Jacob ini, apakah itu terlalu maksa gak? Kalau menurut gue sih ini kan kayaknya si ini ya, si Johnson kan syutingnya kalau nggak salah kan ada keterlambatan ya mas ya. Kalau nggak salah syutingnya 2018 ya mas ya, ini kan 2018 ya, terus mengalami tuh banyak penundaan-penundaan ya mas ya. Kayaknya gini mas, kayak kalau dikeluarin di tahun 2021 ya mas ya. Kan ini dikeluarin 2021, musim panas 2021 mas ya, di seluruh dunia ya. Saat itu mungkin feeling gue mas ya, si John Cena itu tuh kayak lagi hot-hotnya mas. Waktu syuting pertama tuh John Cena tuh lagi kayak dianggap tuh kayak bintang baru gitu ketika dia di Transformer, terus di mana tuh ya sebelum di Bumblebee, terus di mana lagi mas, dia sempat agak Ada bagus tuh perannya tuh ada keluar dari di WWF juga tuh dia, film ya actionnya. WWF, Nggak, terus maksudnya habis ada WWF terus film karya WWF kan ada tuh, iya, 12 itu Round. Hmm, hmm, kemarin terus dia ada sempet naik daun deh, kok ibaratnya tuh kayak digadang-gadang tuh kayak ini penerusnya si The Rock gitu mas ibaratnya. Tapi itu tahun 2018 mas, hmm. ketika syuting F9 ini nih kayak baru pengen di syuting gitu mas. Ternyata dalam perjalanan karirnya kan si John Cena kayaknya kan agak mandek di film-film yang agak action mas, kayaknya kayak orang tuh kayak gimana ya, kayak kalau menurut gue si John Cena nih kalau untuk main film action kayaknya ekspresinya kayaknya kurang pas mas menurut gue mas. Hmm, 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 hmm. Itu lebih cocok tuh kayak film blockers kayak film Komedi. agak kaget itu mas, komedi menurut gua. Jadi ketika dia muncul dan dia mau sampai endingnya kan ibaratnya kita taunya dia jadi jahatnya kan mas ya. Hmm, 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 Kayaknya auranya tuh kalah banget kalau gue bandingin sama si Jason Statham mas ibaratnya mas. hmm. Jadi gak kayak aura itunya mas, kayak aura antagonisnya tuh di sini nggak dapet banget jujur. Walaupun gue tahu ntar endingnya jadi baik ya mungkin ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Aura, iya. Tapi aura yang ibaratnya yang gue temukan waktu si Decker itu mas ya, yang si Jason Statham itu nggak ada di dia mas. Betul, Jago berantem ya bukan, itunya apa, aura tegar itu villainnya apa tetap kan dia. jahatnya itu ya, dalam arti orang Iya. jahatnya itu ya. Soalnya waktu karena ini si John Cena dianggap bisa jadi jahat karena mungkin ya seperti gue bilang tadi mas, di syuting itu tahun 2018 2019 di saat pamornya si John Cena tuh lagi naik-naiknya tuh mas.
lagi dianggap bagus karena film Blocker terus film Bumblebee itu dianggap bagus, tapi ternyata di sini kayaknya kayak ini Mas, out of itu Mas, kayak dia kebingungan menurut gue Mas. Ini kayak serba salah dia Mas, kayak bukan ketutup auranya sih itu ya. Bukan ketutup auranya si Toretto, bukan sih ya, bukan sih, tapi kayaknya kayak aura antagonisnya kayak nggak dapet. Jadi Mas sepanjang 3/4 film kita nggak nemuin tuh sosok antagonis tuh yang kuat di dalam Fast and Furious 9 ini. Apalagi tuh yang satu lagi tuh si siapa tuh yang jadi anak orang kaya itu juga itu menurut gue juga nggak pas karena harusnya dia pasang agak gimana gitu Mas. Nah, kesalahannya aktor wataknya lebih kesalahannya itu sih kalau di toko Jacob ini, karakter ini memang kesannya itu ingin di satu film ini istilahnya dari baik berubah jadi dari jahat berubah jadi baik, berbeda dengan karakter Decker kan waktu itu kan memang pas waktu pertama kali muncul kan ya itu jahat istilahnya, ngerti ya, sampai akhirnya dibelokin jadi baik, masih kan itu kan dibelokin di film lainnya istilahnya. Kalau ini kan kesannya nah kalau ini kan kesannya itu dipaksakan di dalam setengah film ini istilahnya karakternya itu berubah. Sedangkan misalkan kalau digambarkan jahat sejahat-jahatnya, dalam arti kita bilang ya, tiba-tiba berubah jadi baik sebaik-baiknya, itu kan agak penonton juga pasti akan bingung juga nih, kayak nggak masuk akal juga nih, cuman karena keluarga jadi berubah ini. Seperti itu sih. Jadi seolah-olah jahatnya dia dari zaman si Han loh Mas. Zamannya si Han di Jepang itu, tapi ternyata dengan mudahnya pas lagi ada masalah tuh yang di mobil tank itu langsung penjahatnya gara-gara terbuai sama si itu siapa Charlie si Charlize Theron itu langsung kayak nggak mau pakai dia lagi kan, kayak itu Mas, kayak kurang gimana Mas ya, kurang masuk akal ya Mas ya. Sebenarnya sih kalau yang soal itu sih kemungkinan masuk akal karena Charlize Theron kan tokohnya itu kan terlihat kan lebih pinter, lebih dibutuhkan, dalam arti lebih dibutuhkan untuk memecahkan segala macam seperti itu. Jadi kalau Charlize Theron itu kan tokohnya itu kan jadi membuat otak bermain di otaknya kan, dia kan yang menguasai teknologi segala macam sih, jadi masuk akal sih. Cuman yang Mas bilang memang benar, dalam arti untuk di F9 ini seolah-olah tokoh antagonisnya ini nggak ada yang kuat. Dan nanti nggak ada yang berkesan sama sekali. Dan nanti harusnya itu oke, misalkan kalau si Jacob nanti suatu saat ini di dalam film ini direncanakan jadi baik, harusnya ada satu tokoh antagonis yang sebenarnya itu harus lebih timbul auranya. Seperti itu. Kalau ini kan kayaknya kan kesannya ini gue mau kenalin si Jacob, awalnya jahat terus jadi baik. Cuma gue nggak mau ada antagonis lain yang menutupi misalnya spotlightnya dia. Nah itu kan itu kan agak-agak aneh, dalam arti terus sedangkan untuk si Charlize Theron-nya pun kan juga dikasih scene-nya sedikit, jadi istilahnya sangat-sangat kurang. Saling nggak simbiosis mutualisme jadi Mas. Jadi semuanya nanggung. Serba nanggung seperti itu. Nah, kalau dari karakter, jadi menurut Mas itu Jacob perlu dimasukin lagi nggak? Masih perlu karakter baru Jacob nggak? Kan dia kan, karena kan kita kan tahu Vin Diesel dan kawan-kawan itu bermasalah dengan si The Rock ya. Jadi otomatis itu The Rock itu udah nggak main lagi kan lah ya. Nah sekarang ini kan jadi akhirnya ya udahlah, masukin aja si John Cena lah untuk setidaknya itu semoga bisa mengangkat pamor ini. Semoga ya dengan karya-karyanya dia, dengan acting-actingnya dia, semoga itu bisa ya mendompleng istilah film Fast and Furious ini sih. Nah maksudnya, tapi yang pertanyaan saya adalah apakah perlu dimasukkan karakter Jacob tiba-tiba kucuk-kucuk nih adiknya loh, dalam arti sebenarnya sih ini tujuan franchise ini mungkin Mas, manajemen film ini mungkin kayak pengen test drive nih si John Cena Mas, kayaknya Mas. Dianggap mungkin kan si Toretto sendiri Mas, si Vin Diesel kan udah 54 tahun Mas. Dia sekaligus ngeliat apa ya Mas ya, regenerasi dan juga dilihat gimana nih, takut buat jaga-jaga lah bahasanya mungkin ya. Takutnya juga secara apa ya, fisiknya si Vin Diesel kan kalau semakin bertambah umur, kok tiap 3 tahun bisa lanjut terus kan juga kayak nggak memungkinkan juga kan Mas dia kan. Betul. Jadi ini maksudnya si John Cena menurut gue nih sosoknya yang mungkin udah si The Rock-nya sudah menghilang, terus si dihilangin.
dihilangin. Terus si Vin Dieselnya juga udah mulai dimakan usia ya Mas ya. Hmm. Mungkin dia mau cari yang muda, yang aktor nih, siapa nih yang bisa aktor laga ya, yang kayak bisa menggantikan dia. Tapi ternyata menurut gue nih di ke-9 ini dia kayak sama sekali nih jadi nanggung, dia nggak cocok jadi orang serius Mas. Kita kayak gue pernah bahas tuh masih Mas dulu tuh, dia ini karakternya si John Cena nih Lebih nggak jadi tuh komedi. karakter, iya mukanya komedi tuh. Hmm. Hmm. Mau ekspresi dia lagi marah ya, mau bunuh sih itu nggak ada itu ya Mas. Ke Patri tuh, ke kotak kita yang nonton tuh atau ke kotak gue nonton, dia nih komedi udah lu gitu terus. Karena selama ini dia mainnya banyakkan komedi sih ya, Iya. banyakkan komedi, drama komedi segala macam ya. Kayak kemarin kan ada Sama nggak bisa apa ya, ekspresi gesturnya tuh kayaknya nggak dapet Mas, bener nggak? Ya betul. Jadi saya Kalau masih si Decker walaupun dia suka main film komedi, kadang film drama, tapi kan dia jagoan lagi, bahkan dia mainnya film jagoan lagi Mas, jadi selalu protagonis kan. Tapi ketika dia jadi seorang antagonis, dia cocok banget buat gue tuh. Kalau John Cena itu kemungkinan itu action, tapi action komedi kali dia cocok ya. Iya. Ya benar ya. Ibaratnya tuh Steve Carell ya Mas, Steve Carell ya Mas, atau Steve Dwayne Johnson aja cocok itu. Dia cocok jadi film-film kayak Dwayne Johnson tuh. The Rock itu mungkin masih bisa masuk Mas, karakter kayak si Dwayne Johnson gitu Mas. Tapi kalau aktor jadi antagonis sih fail, ini fail banget Mas, jujur Mas. Oke. Fail. Nah, tadi Mas kan bilang sempat ngomong apa regenerasi ya. Nah, dan istilahnya sempat ngomong ini uji cobanya dari si siapa studio, apakah ini mau regenerasi, apakah ini mungkin ada istilahnya si Vin Dieselnya di cuti, saya sudah saatnya pensiun lah dalam arti. Nah kalau Mas ini lebih suka regenerasi dalam arti ini jadi istilahnya tetap terus lanjut dalam arti nanti mungkin Vin Diesel sebagai istilahnya cuman yang muncul terus pengawas mentor, atau lebih ke prequel nih dalam arti yang pas kemarin kan yang ini kan udah ada Vin Diesel muda nih tanda kutip ya, lebih suka mana? Ya sih tetap nggak bisa tuh kita hilangkan tuh aura kebersamaan mereka sih Mas, menurut gua Mas. Jadi tetap harus bikin misi-misi yang selanjutnya, tapi memang mau nggak mau Mas, ini mau nggak mau dengan berat hati gue bilang harus ada regenerasi di beberapa tim ya Mas. Ini gue bahas satu-satu nih, kelihatan semua nih Mas. Regenerasi ini penting banget Mas. Gimana coba? Kayak tadi contoh tuh banyak ini file-nya di Fast Furious 9 menurut gue Mas ya, itu kayak adegan waktu berantem gini ya, aktor laganya di sini Mas ya, di sini kan banyak adegan fightingnya Mas ya, yang kayak di mobil, di dalam tank tuh, yang siapa namanya, si Lusadris ya, siapa namanya, si Roman sama si Ted kan, si Roman sama Ted kan banyak adegan berantem juga kan Mas. Coba misalkan ada si andai kata ya masih ada kayak The Rock atau kayak si Deckernya tuh, menurut gue tuh lebih pas Mas. Jadi kayak ketika dia berantem si Han berantem kayak itu jadi kayaknya nggak masuk Mas. Dipaksakan. Adegan fighting mereka menang kayak nggak pas Mas. Kayak karena mereka punya body language-nya tuh kayak kita tuh kayak nggak greget gitu melihat mereka fighting Mas. Karena jujur, mereka mungkin aktor-aktornya ini bukan berdasarkan istilah latar belakang itu, nggak ada latar belakang misalnya laga dalam arti baik itu wrestling, baik itu gulat, baik itu istilahnya judo atau istilahnya kungfu segala macam, mungkin seperti itu kali ya. Bukan, kalau menurut aku lebih ke gesturnya nggak cocok Mas, karena adegan fighting di F9 nih ketika di mobil, di gedung, di apa tuh? Nggak, maksud saya ini saya ingin sampaikan itu adegan gesturnya itu nggak cocok karena mereka itu kurang menguasai pada dasarnya istilahnya. Kalau si Jason Statham kan pada dasarnya kan emang udah jago bela diri dalam arti, jadi istilahnya kita juga melihat dia juga luwes gitu, gimana? Bukan juga sih Mas, karena gini, Bukan kok juga. kita patokan kata si Mas ya, kayak Kate Beckinsale kan di salah satu bilang di Underworld dia bilang dia nggak bisa sama sekali itu loh laga, nggak bisa sama sekali tuh kayak adegan fighting Mas. Tapi gimana caranya dia tuh bisa ngikutin sutradara dan karena biasanya ada pelatihannya mereka. Pelatihannya itu berapa bulan sebelum syuting sih nanti. Betul. Seperti Kayak Hammer Girl Mas, maksud Jojo Mas, si Julie Estelle. Jadi Hammer Girl
sosoknya kan dengan aura tampangnya dinginnya itu cocok mas gitu loh mas. Hmm. Julia Estelle nggak bisa berantem loh. Tapi Awalnya betul. Tapi jadi kan Sam latihan. Neill dua film itu ya. Gila itu keren banget. Hannah Al-Rashid nggak bisa fighting ketika di film Nights Come For Us itu juga bagus kan acting berantemnya kan Hannah Al-Rashid itu. Nah di situ jadi kayak emang punya apa ya aura diri mereka nih si Roman, si Tyrese Gibson, si Luka Dris, si Han itu menurut gue untuk adegan fighting nggak cocok, ditambah juga si ini nih si Vin Diesel kali ini berantemnya juga kayak kaku banget gerakannya mas. Kayak udah nggak tahu kemakan usia atau apa ya. Bener sih, bener. Ini nggak luas tuh, berasa nggak apa badannya karena nggak gede atau mereka atau pakai itu ya CGI kali badannya, gue rasa ya dia badannya sebenarnya asli udah lebih kurus gitu, jadi berantemnya jadi kayak nggak pas. Ingat gak mas yang adegan berantem yang dia tutup pintu terus dia sendirian, gue gila nih berantemnya kok jadi kayak Hulk gitu sih. Emang bener sih dalam arti emang kali ini kita lihat juga kayak nggak tahu ya apakah karena mereka tidak luasnya itu apakah karena mereka udah kita bilang nggak latihan koreografi kita ngomongnya dalam arti ya, atau istilahnya mereka itu udah kemakan usia nih dalam arti udah lama nggak main film aksi segala macam. Kayak bener kayak si Tyrese Gibson juga pas adegan ditembak-tembakin juga cara dia nunduk, cara dia lari istilahnya itu yang di tangga itu kayaknya kaku, maksudnya kayaknya ya kaku aja, kayak dia bawa pistolnya kayak nggak kayak dulu, kayak canggung. Iya canggung semuanya. Ini nih kelompok dia nih bikin gue terhibur nih. Yang masih luas ya mas bahasa gue yang masih luas tuh masih Nia, masih Jordana Brewster tuh masih luas kulit tuh. Jordana Brewster dari Facebook juga masih luas, sama si Ramsey itu masih itu yang bikin gue ini harus dipertahanin nih dua orang ini nih. Sedangkan si Michelle Rodriguez juga gue rasanya aura juga udah kurang mas. Kayak aura garang ini, dia kan muka kayak orang garang matanya kan biasa kan. Kayak punya amarah gitu orang. Justru ini itu kayak keibuan mas. Betul. Nah itu dia mungkin aja itu dia mungkin aja ini karakternya itu pengen dibuat kan, ini kan karakternya kan mereka kan udah punya anak, membesarkan anak segala macam ya istilahnya di desa yang waktu itu kan. Nah mungkin aja sengaja dibuat seperti itu kali. Cuman ya tadi akhirnya itu agak bingung istilahnya. Ini bingungnya ini mau jadi benar-benar badass atau istilahnya apakah keibuan, atau mungkin juga secara ini mungkin emang udah capek kali dalam arti udah capek. Kadang-kadang kan orang kan aktor aktris kan udah kalau udah bosen main laga ya udah, dalam arti kayak misalnya Bruce Willis kan coba tuh laga-laganya sekarang juga kan banyakkan filmnya kan kayaknya nggak niat istilahnya ngerti ya, tapi kayak nggak niat gitu dalam arti. Sedangkan kalau kayak Nicolas Cage kadang-kadang ya dia bagus istilahnya untuk actingnya ya, kita ngomong bukan soal ceritanya, tapi untuk actingnya dia masih mau istilahnya masih niat istilahnya seperti itu sih mas. Kalau gue lihat si Michelle dari cara pakaiannya semua ya, kalau gue dari cara berpakaiannya semuanya ya, sang sutradara atau bagian kostum ini masih pengen tuh ngerasain tuh aura-aura mereka tuh yang waktu dulu mas, gue rasa. Jadi menurut gue mereka tuh bukan merasa tuh itu keibuan, kayak si Michelle juga, si Letty kan pakaiannya masih ciri khas banget yang baju ketat. Betul. Kutang tuh terus sama jaket, terus si Vin Diesel juga dengan baju kutang putihnya itu si siapa si Roman dengan jaketnya itu, terus si Ted dengan gombrongnya itu sebenarnya tuh karakternya tuh mereka nggak mau hilangkan dari cara pemakaian kostumnya sebenarnya mas. Cuma memang jujur ya mas, kemakan usia sih udah, gue bahasa kasarnya udah itu deh. Nah, itu sampai si Han juga mas, gue kaget mas, auranya udah hilang mas, Han mas, jujur mas. Udah beda ya? Berasa gak? Auranya udah hilang mas, ini usia nggak bisa bohong mas, ini nggak bisa di CGI lagi kali ini. Mau di CGI waktu udah ngomong ketemu sama si Doc Nobody, ada kan dia ngobrol sebentar rambutnya digondrong dikit nih. Kesana dia ngobrol itu pun juga nggak bisa nipu CGI-nya mas. Usia nggak bisa bohong mas, gila. Gue langsung berpikir abis itu gila ya, usia emang nggak bisa bohong emang manusia ya. Nah kayak tadi tuh si Han dibalik lagi. Menurut Mas perlu gak? Iya makanya itu sutradara tuh kayak kehabisan ide, apa yang kepikiran di pikirannya saat itu udah masukin aja dengan cara seperti apa, masukin mana bisa sih kayak gitu, ngebohongin publik
yang meledak siapa, dia kan tapi kan dengan resiko dia kan ketimpa mobil meledak gitu, gimana cara bisa tetap hidup Iya, kan dengan skenario seperti itu. nggak tahu nih nanti si Jason Statham itu emang udah kerja sama nih, lu pura-pura ngebunuh dia nih, nggak tahu nih nanti yang ke-10 kan Ya, kan padahal itu di ending kan si Han kan datengin si itu kan, si Decker kan. iya, itu kan maksudnya ada hubungan sama si Decker itu kan, Mas, mati. Dia kan gara-gara si Decker kan itu saat itu kan. Jangan-jangan udah diatur sama Mr. Modi nih, Decker, ini kenalin nih Han nih, oke nanti kita buat bisa ini, pas dia lagi balapan lu tabrak ya, nanti gini. Jangan-jangan nggak tahu ya, konyol kan digituin lagi, ya Dia ada kan? proyek apa gitu. Maksudnya si Nobody itu katanya kan ada proyek kan sama si Han kan. Nah Nah, itu itu dia. padahal kan si Nobody lagi butuh-butuhnya nih yang itu, inget gak iGat itu kan sama si Toretto dan kawan-kawan kan. Kenapa dia nggak panggil dia ke situ sekalian gitu? Tapi itu Proyek kan apaan sih? kejadiannya itu pas waktu di Tokyo. Jadi dalam arti sebelum kejadian di Tokyo Drift itu, dalam arti bukan kejadian sebelum sih. Jadi pas Tokyo Drift itu kan si Han Gondrong itu kan didatengin sama Mr. Nobody kan. Seperti itu. Nah, itu ya untuk kepentingan apa segala macam sih. Ini Mr. Nobody-nya nggak ketemu ya? Iya, kok dia nggak ada, nggak main, dia nggak mau juga kali, nggak cocok harga kali ya. Gua nggak tahu deh, mungkin udah yang lihat kayak gini udah bingung juga ceritanya Ambora. Soalnya kan awalnya kan dia mau bantuin si Mr. Nobody kan untuk ketemuin dia, kapalnya kayak meledak gitu kan. Betul. Kok jadi nggak ada dianya sekarang malah. Mungkin menghilang kayak si Han kali, nanti baru balik lagi. Terus apalagi yang jadi istilah ganjilan di hati. Banyak banget, Mas. Banyak dari adegan pertama itu gila. Gue udah mati, gue bilang ini sniper helikopter sama tanknya pada picak semua, mata ngehe. Picak semua lu. Masa nggak kena sih? Deng banyak gitu nggak kena satu pun, Mas. Dia salah nih sutradara nih si Justin, dengan sekalian nggak usah ada adegan tembakan gitu, Mas. Jadi kelihatan tuh mata picak semua, Mas, itu sniper masa kan kalau namanya helikopter kan itu ada itu, apalagi helikopternya gue liat tuh kapal-kapal yang sama tuh kayaknya udah modern. Kan ada yang itu bagian itu kayak nggak bisa kayak udah lock gitu loh. Betul. Iya, masa nggak kena semua sih, satu pun, gila. Dari ada 30 tembakan nggak kena semua. Terus adegan yang terbang itu, adegan yang si dom jembatan, gue nggak tahu lagi, jembatan bisa nongol gitu, aduh. Itu bukan sengaja loh, itu tuh pas loncat kebetulan ada kabel tuh nempel di itu. Aduh. Terus yang lucu itu ada beberapa adegan juga untuk menyelamatkan misalnya temannya supaya nggak jatuh ke jalanan pakai mobil. Ya mobil sama jalanan kan sama aja sakitnya. Kap mobil sama jatuh ke tanah ya sama aja. Terus apa lagi? Ogah-ogahan mukanya sih, kayak ekspresinya sih Vin Diesel kayak kurang banget kayak kali ini ya. Jadi agak kayaknya nggak tahu dia capek, nggak tahu lagi bete, kayaknya emang nggak ngerti. Kayak gitu. Ekspresi dia tuh senengnya gitu, kayak ekspresi dia kadang-kadang kan ada yang senengnya tuh atau senang atau apa gitu, kayak udah nggak kayak dulu lagi, kayak aura antusiasnya kayak nggak ada, Mas. Ya kalau buat gua aura yang masih bos tuh si Mia itu, Mas. Apa dia pengen buat buat supaya istilahnya jadi cool, istilahnya datar gitu, gimana? Atau mungkin kebawa dari yang itu kali, Mas ya. Apa mungkin, tapi kan soalnya yang ke-8 itu kan udah nggak diceritain kan. Apa dia mungkin ibaratnya tuh karakter yang ke-8 masih kebawa ke dia gitu loh. Tapi kan udah enggak juga harusnya. Karakternya dia kan udah kumpul sama anaknya. Maksudnya dia kan udah besarin anak, udah jadi istilahnya kebapaan seperti itu sih. Iya. Tapi aura bercanda itu kayak udah nggak ada ke dia, Mas. Aura dia tuh yang paling ada tuh, Mas. Yang paling ada tuh waktu dia tuh sama si Helen Mirrennya itu scene 5 menit. Itu keren tuh ya. Itu apa kan? Aura dia kayak dulu gitu. Dan itu cukup cocok sih ya.
chemistry-nya ya? Iya malah sama Helen Itu Mirren. jadi Iya, chemistry malah dapet sama Helen Mirren walaupun cuma 3 menit itu. dan itu cukup Tapi cukup berkesan waktu sih, cukup bagus. pemotong-potongnya kayaknya kayak dia kayak masih kayak senuk gitu, kayak masih dendam nih gak ada The Rock gitu kayaknya. Kayak dia kayak nggak percaya diri gitu Mas kalau pas lagi aksinya Mas. Hmm, hmm. Tapi bener sih pas dia sama Ellen Mirren itu dia itu nama justru eh, itu spotlightnya sih kalau menurut saya sih dalam arti yang saya wah ini aksinya juga nggak terlalu gila-gilaan kan, dia itu kan benar-benar kejar-kejaran mundur segala macam, nggak maksudnya ya masuk masih bisa dimasuk akal dikit lah dalam arti ya kan dia kan kejar pakai Hmm, handbrake segala macam, dan bagusnya itu dia itu timpalin dengan sesama itu si Ellen Mirren sama si lucu-lucu juga. Vin Dieselnya itu pas gitu dari emosi, dari wajahnya, Iya, mimik wajahnya, istilahnya itu sih hidup sih dia di sana sih, pas di sana iya, hidup sih. iya makanya kenapa ya? Apa dia bete kali? Ah ini si Michelle Rodriguez udah gak cocok main nih. Ah si Lusadis udah gemuk atau gimana gitu, terus si itu siapa si siapa Si 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 Tyrese, Tyrese. si Tyrese juga kayaknya berasa badannya juga lebih nggak fit kayak dulu kan. Betul, betul, betul dari gerakan segala. Tapi mereka kan cukup deket sih, mereka masing-masing sih saling membela sih kalau menurut saya sih. Cuman nggak tahu benar-benar kayak serba nanggung deh. Benar-benar istilahnya tadi yang saya bilang itu kayaknya kok kayak Fighting gini, dalam arti fightingnya juga kayaknya agak agak kurang dipaksa. gimana, Iya. dipaksain. Jadi mungkin karena kekurangan dalam arti tanda kutip kekurangan dari aksi para tokohnya, akhirnya itu dijor-jorinnya itu benar-benar dijorin itu crash boom bang itu ya dari mobil, dari alat, dalam arti lu bayangin tuh Iya. dalam satu kota itu mobil dikorbanin untuk istilahnya nggak tahu tuh mobil siapa aja tuh untuk menghentikan istilahnya kontainer ya kita bilang ya yang tahan peluru segala macam, itu kan berapa orang, berapa ratus orang dikorbankan. Dan yang itu Mas, yang tanknya udah bagus-bagusan tank mereka tuh yang kayak kelabang itu Mas, Hmm. yang terakhir itu tuh. Tapi kok gitu doang ya? Abisnya gitu doang Mas. Seolah-olah ya kebalik terus udah. Nah, Padahal tuh bisa dimanfaatkan loh itu loh. sebenarnya Dan itu kita nggak dikasih tahu itu yang jalanin siapa, kok bisa jalan sendiri, kayak nggak ada yang ngebudiin Mas kesannya Mas. Kayak nggak yang dikasih pas lihat tuh awal itu yang pas satu sebelum si domnya ngambil ya. ini. Nah, Iya, entah itu mestinya kan ada apa atau ada autopilot kali kayak pesawat ya. harusnya begitu dong. Ini kok nggak dikasih lihat sih, toto jalan-jalan aja terbalik-terbalik gitu sih. Terus yang gue bingung itu maksudnya dalam arti kenapa nggak tembak rodanya? Kalau bodinya keras ya tembak rodanya dong di mana-mana. Iya, itu yang paling yang gue bilang tuh matanya picak semua, nggak ada yang kena satupun shootnya, nggak ada yang kena gini. Mungkin sutradara udah kasih kisi-kisi juga Mas yang dia bilang di awal, kita kayaknya selalu beruntung ya apapun itu ya. Kayak dia pengen kasih bocoran gitu. Itu Betul yang bener juga. si Tyrese di apa-apa pas ini juga ditembak pakai jaket anti peluru, nggak ada luka sama sekali. Misalnya buat nyindir sih, istilahnya kan kita lihat tuh si Dom tuh di akhir juga dia berdiri nggak ada luka sama sekali tuh. Yang diambil Iya. si truknya jatuh tuh, yang truknya Hmm. kontainernya meledakin itu kan, seperti itu sih. Iya, sayang. Itu Mas, aduh, terus adegan apa lagi banyak deh yang kayak itu yang paling kesel sih. Gue antariksa sih Mas itu Mas. Itu sumpah kesel. Kalau segampang itu ngapain buat ini ya? Ngapain Paket buat Apollo yang semahal-mahal berapa miliar segala macam ya kan? Gue pikir dia mati pas ada yang jeng kita berhasil. Kan ada pecahan-pecahan tuh di layar res itu tuh yang si ceweknya itu kan, si Ramsey itu kan ada, nggak tahu dia tetap ketawa di sana. Baliknya gimana tuh Mas? Baliknya itu kan ke yang ketemu sama astronot kan yang bilang, oh ini mirip Minion. Iya Minion, tapi iya, tapi kalau dia nggak ketemu astronotnya gimana? Ya mati. Dan saya kan Aduh, astronotnya kan kita kan nggak tahu astronotnya itu baliknya kan kapan. Harusnya kan gitu. Nggak mungkin kucuk-kucuk dibalikin sengaja balik untuk dua orang ini kan. Belum iya. lagi juga nggak masuk akal itu kan juga ya bayangin aja itu. Lu bayangin kan masa sih baju astronot yang semahal itu bisa maksudnya dibuat dengan baju selam biasa pakai solatip. Nah, Aduh, tapi ini Mas, kehilangan.
si Tyrese Gibson ini udah kehilangan tas dulu, selalu dia yang bikin ketawa kita bilang ya Mas ya. Ini kehilangan tas, kayak nggak cocok sama si ini nih, sama si Tats ini. Gue rasa berdua kayak kurang, itu bosen liatnya Mas. Tapi sih kemungkinan besar itu sih kalau si Tyrese kan emang lagi habis kena masalah keluarga segala macam ya, dalam arti ya. Jadi mungkin sih masih, dan emosi, misalnya kestabilan emosinya kan waktu itu kan sempat goncang segala macam ya. Jadi saya mungkin ya kayak gitulah. Nah ini, tapi ini kan tadi kan Mas kan udah banyak ngomong nih, ini kurang itu, kurang ini, kurang itu, tapi masih bisa enjoy. Enjoy sih ya, gue sinematografinya gue seneng sih Mas. Itu ngebalikin tuh masa-masa indah tuh, kekangenan kita ya, udah berapa tahun nih nggak lihat masa-masa yang seperti ini Mas. Masa-masa zaman si Paul Walker tuh masih ada kan kayak gini Mas. Mungkin emang bener sih Fast and Furious emang sedikit kehilangan waktu Paul Walker itu nggak ada, termasuk berasa sih Mas. Ya kehilangan yang arah. tokoh. Iya, si Paul Walker kan tuh ibaratnya kan yang kayak nenangin gitu ya, kayak apa ya, maksudnya dia tokoh yang nenangin Mas, kayak orangnya Mas di tiap kehadirannya di Fast and Furious ya Mas ya. Habis itu sempat ketutup tuh sama datangnya si The Rock tuh Mas, bikin hidup. Betul. Sebenarnya sih ya sayangnya sih The Rock-nya itu disingkirin ya karena iri hati segala macam ya. Itu kalau misalkan kalau The Rock masih diituin mungkin naskahnya juga akan berbeda sih, seperti itu sih. Iya, so ini adegan yang jago berantem di sini nggak ada Mas, tapi adegan fightingnya dibanyakin di sini. Gue bingung kan ya Mas. Karena memang harus ada dan sayang. Yang kelihatan luas tuh berantemnya tuh anak angkatnya si Han itu sekali doang di situ. Masih muda soalnya yang kan. Orang Jepang. Yang masih di apartemennya itu ya. Iya, terus si Han dengan gampangnya nembakin dari sniper Mas. Yang ada orang mau nembak tuh, yang nembak dia tuh siapa, orangnya si John Cena juga. Yang mau nembakin datang ke itu siapa Mas sebenarnya Mas? Orangnya itu. Kok tahu dia di Jepang? Orangnya si apa tuh? John Cena kan. Anak itu, yang penjahatnya itu tuh, yang orang kaya. Iya, tapi masa dia bela-belain sih sampai ke Jepang juga sih Mas, ikut-ikutan. Kan untuk mencari tahu itu apa yang kunci yang ada di itu kan ya, ternyata itu ada di anak angkatnya si Han kan ya. Iya sih, tapi kayaknya momen timingnya itu bisa, kenapa dia pakai pos togol, dia pinter lagi, saudara lu bilangnya pos, ntar surat yang gue itu udah sampaikan Dom, enak banget lah ngomongnya. Si Han ngomongnya sampaikan surat gue sampaikan. Emang zaman dulu apa di tahun 70-an emang nggak bisa kontak dia pakai apa? Tahu gak Mas? Iya. Nah jadi itu sih bener sih, maksa sih menurut gue sih, maksa sih kemunculan si Han, kemunculan si Jacob, karakter Jacob itu menurut gue sih terlalu maksa sih, bener-bener maksa. Belum lagi juga ya tadi Mas bilang itu ya kekurangan ide, akhirnya ya udahlah, siapa yang punya ide masukin ya, sama kayak Peter Rabbit 2 lah ya. Yang adegan itu kan yang pas bilang, ayo nih siapa yang punya ide nih, oh ini Peter Rabbit ini jadiin ini, oh Peter Rabbit ini keluar angkasa, oh iya boleh. Nah itu kan walaupun nggak masuk akal ya udah, itu yang disukai nih oleh pasar, dalam arti seperti itu. Nah untungnya sih kalau gue pribadi, untungnya nonton Fast 9 ini atau F9 ini, gue sih udah istilahnya nggak mengharapkan sebuah tontonan yang masuk akal sih, menurut gue sih. Karena dari kemarin kan udah, yang sebelumnya kan kita udah lihat tuh aksinya gila-gilaan, brankas yang segede-gede apa itu dibawa keliling kota segala macam ya. Nah yang sekarang ini untungnya sih gue sih istilahnya udahlah, anggap aja ini yang tadi gue bilang ini menjadi film fantasi, bukan film aksi lagi loh, tapi lebih ke fantasi. Mobil bisa keluar angkasa, orang bisa keluar angkasa tanpa persiapan istilahnya sekaliber NASA, seperti itu. Terus abis itu orang udah jatuh, udah bulak, muter-muter mobilnya segala macam, nggak ada darah sama sekali, istilahnya nggak ada lecet sama sekali, itu hidup istilahnya ya. Bener-bener tuh orang istilahnya daripada jatuh ke jalanan pakai mobil aja nih, tapi kan bak gitu juga ya, orang kan pasti kan sakit juga, mati juga istilahnya. Udah berapa kali tuh tokoh-tokohnya kan seperti itu. Yang ada yang sekali si Lela bilang makasih lagi sama si Dom. Aduh, makasih ya. Nah itu dia, maksudnya kan ya itulah
adegan pembukanya pun kita udah tahu nih, oh nih dengan istilahnya, oh nih, kalau kita sekian detik kita harus ngebut ranjaunya nggak akan meledakin kita karena kita langsung lewatin gitu aja. Nah itu kan efeknya segala macam kan, padahal efek ledakan segala macam kan ada segala macam. Tapi sih bener sih, untungnya gue nonton ini istilahnya tanpa berekspektasi bahwa mendapatkan tontonan film aksi yang bener-bener membumi istilahnya. Gue bener-bener udah mikir nih pasti fantasinya udah gila-gilaan ya, fantasi. Kalau dulu yang ngafakal paling kan yang kayak mobil yang bawa berangkas itu mas, yang kelima ya kalau salah ya. Itu tapi kita masih kadang masih nalar, oh mungkinnya karena ini canggih mobilnya mas. Terus ya Betul. mobil bisa ngelewatin gedung ke gedung kan kita tetap kaget walaupun ngafakal, tapi kita gila si Dom keren sih, macu apa namanya nih, kilometer dia kenceng sampai bisa nembus ke kaca, hebat. Kita masih ada apa ya, rasa kayak tepuk tangannya gitu mas. Masih masuk, masih setidaknya itu masih ngayal tapi nggak terlalu tinggi ngayalnya. Iya, wah kalau ini sih gila, lu taruh apa mobil roket tuh di atas pesawat, gila itu mas. Dan kan gini mas, mobil roket itu kan nanti percobaannya kan itu kan gagal mas, kok bisa berhasil kali ini mas ya? Dan nggak tahu itu kan percobaannya itu kan di bumi, sedangkan kalau ke atas kan tekanan udara kan pasti kan ini juga kan berpengaruh juga kan. Itu kan kalau di bumi kan dia harus ke atas gini kan, itu aja dia pas lurus aja dia meledak di tengah jalan. Belum lewatin atmosfer ya. Nah, udah di ini kayak planet yang Star Wars gitu, gila. Aduh, kemarin kapal selam, sekarang ini apa? Sekarang roket ya. Karena mungkin karena netizen juga sih ngetis. Wah, ini kapal selam nih pasti nanti pesawat luar angkasa nih. Ternyata dijabanin sama si Justin Lin. Itu adegan yang nggak perlu banget pas kalau ditanya mas, adegan paling nggak perlu tuh yang itu mas, yang keluar angkasa itu. Coba dia bikinnya ide yang lain kayak ke bawah tanah kayak. Ya iya, buat apa? Dia kan cuma buat itu gagalin apa satelit kan. Harusnya kan. Iya, harusnya di apa ibaratnya di bagian gunung kayak atau di mana itu, jangan ke ruang angkasa, jadi kayak esensi filmnya jadi makin turun mas itu. Nah, nanti yang ke 10 ke 11 ke bulan mas, ke Mars. Ngelawannya bukan ngelawan manusia, ngelawan alien. Iya, nanti lawannya udah alien nih, gue rasa nih. Tau gak ada ini, tiba-tiba ada pasukan bersenjata turun dari langit, ntar dia si Dom nih ternyata si Mr. Nobody diculik sama alien mas. Diculik sama alien ya. Aduh, katanya sih, aduh. Salah satu dialognya ada yang ngomong lagi si Tyrese Gibson ya, oh iya pantesan ya, yang kemarin kok kita nggak ngomongin dia sama sekali ya, nggak kepikiran ya. Iya kan dia alien ternyata diculik. Aduh, gue bisa bayangin tuh mas. Aduh, tapi ntar nih calon-calonnya si itu bisa main loh mas, si itu mas, si Bardi. Bisa main gimana? Main di Fast and Furious 10 kali kayak gue nih. Si itu penyanyi yang wanita itu, si Bardi. Siapa Bardi gitu sih? Dia yang jadi SWAT team ya? Iya, SWAT team. Tahu temennya dia, masa bisa gampang gitu masuk ke kandangnya dia. Justru itu tiba-tiba kok maksudnya kok bisa pas banget nih. Oh ini mau ditangkap nih, tiba-tiba yang datang si Cardi B. Iya. Cardi B. Berarti gue bingung, berarti siapa Cardi B kalau misalkan yang jadi Cardi B. Bardi gue bingung. Bardi itu mereknya itu mas, merek CCTV Bardi mas. Aduh, tapi ini sih gila sih. Bisa ada di 10 tuh mas. Kenapa? Di 10 tuh ada tuh Cardi B itu, gue yang rasa tuh nanti bakal ada tuh mas. Terus aura-aura yang bikin itu mas, aura-aura yang bikin pesawat itu kan ada yang di Fast Furious ke Tokyo Drift dia mas ya. Kayaknya aura juga kayak aura figuran mas, mukanya mas. Betul, kan soalnya kan udah tua segala macam kan. Terus abis itu istilahnya harus tetap memerankan
karakternya itu harus sesuai dengan karakter di Tokyo Drift yang istilahnya yang temannya itu juga kayak gitu, istilahnya nggak ada pendewasaan seperti itu, ngerti nggak? Tetap istilahnya Iya, gilanya sama-sama gila di itu, dan itu cukup sayang sih, iya. nggak dimanfaatkan. Harusnya itu ya itu kali mungkin si Vin Diesel itu masih nggak mau ngerekrut dia itu sebagai timnya tanda kutip. Itu kan benar-benar disampingin. Kalau misalkan kalau dia emang ada maksud baik kan dijadiin satu tim kan, ngerti ya? Iya. Satu misi kan, seperti itu. Mungkin emang Aduh. mereka itu nggak mau ngakui itu. Tokyo Drift itu mereka sendiri pun kayaknya nggak mau ngakuin sih, seperti itu. Nah sekarang ini adegan yang paling memorable apa? Yang paling lucu atau memorable dua nih Mas. Kalau lucu ada juga. Yang paling memorable apa? Yang paling memorable yang bikin yang paling memorable paling yang itu kali Mas ya. Aduh, sama semua sih ya menurutku ya Mas ya. Jadi ada yang memorable. Jadi ada yang fightingnya kayak kurang dapat satu. Adegan memorable paling yang soalnya lagu-lagu juga soundtracknya di sini nggak ada banget kayaknya ya. Betul, nggak masuk ke otak sih, bener. Otak biasa kan tiap film dia ada lagu-lagunya kan Mas. Memorable paling yang sih yang itulah yang paling itu yang dia apa yang mundur tuh sama si Helen Mirren itu. Yes, yang itu yang paling tapi itu tetap nggak bagus sebenarnya, tapi ya udah di antara yang terjelek dari yang terbagus udah itu Mas. Kenapa memorable? Itu waktu adegan bilang pasang itu kamu pegang itu apa rem tangan itu kayaknya nunjukin ke bawahannya yuk tolong ini dong apa angkat rem tangannya dong gitu. Itu si Vin itu naikin itu turunin lagi tuh ngetes dulu cuman apa buat santai itu kan dia kan buat ngedrift gitu tuh, jadi istilahnya emang pakai rem tangan kan mereka kan, cuman lucu aja kayak anak sama ibu aja tuh, bisa ibu bilang lagi tolong dong ini dong, oh ya udah tek santai aja gitu. Nah, kalau yang adegan lucu yang paling ngakak ya Mas ya, adegan paling ngakak tuh yang itu Mas, yang dia udah abis Helen Mirren juga Mas. Abis Helen Mirren kan dia keluar tuh nyamperin yang anaknya penjahat tuh Mas. Ayo kan dia bilang lu mau ketemu sama si John Cena, ya udah ada dia di dalam sana, mau nggak lu kerja sama kan di sana kita bisa bantu lu kayak masa ini apa pemerintahan, kedutaan, dan juga kalau kamu mau ada asuransi gigi juga bisa, kita selalu support toh. Terus yang bodyguard kan ketawa dengan gigi putihnya itu Mas. Itu agak ini sih apa agak ketawa sih Mas itu Mas. Jadi saya ya untuk memperhatikan pegawainya istilahnya gitu ya. Dengan adegan tuh dia ketawa giginya putih banget, celing banget Mas itu Mas. Adegan nggak penting juga sih Mas yang lucu itu Mas, tapi ya mau nggak mau Mas itu kayak yang ketawa gue di situ sih. Sama yang ketika mereka berantem masih John Cena masih Vin Diesel kan, yang habis mereka kejar-kejaran kan ke dalam rumah tuh, masuk ke dalam kayak apartemen tuh Mas, yang jatuh tuh apartemennya. Gila, sampai ke pala dia dorong-dorongan sampai temboknya pada pecah Mas. Gila gak lu Mas? Tembok gipsumnya pada pecah Mas. Kayak Hulk aja Mas, gue bayang gila nih berantemnya udah kayak Hulk sama Iron Man Mas. Gila itu berantemnya sih udah kurang masuk akal, jadi kayak saling udah pakai teknologi semua, berantemnya pun pakai teknologi tuh si John Cena sama si Vin Diesel yang di dalam apartemen itu, yang ketika dia masuk itu tuh cepet lagi si Vin Diesel, cepet lagi Mas, yang dia lihat ke atas kan itu si John Cena lari pakai atas gitu ya, lari pakai tali tambang ya, toto dia masuk udah di lantai paling tinggi, udah bisa ngejar dia dari sono Mas. Gila kan. Betul. Terus habis itu lagi tengah tali itu langsung ditangkap lompat gitu ya, tabrak sampai ke gedung. Aduh. Terus tujuannya si John Cena ngerti sih ke supaya CCTV kan pada itu ya, CCTV dimatiin penjahatnya semua kan. Tapi kenapa harus pakai naik kayak gitu sih, tembak-tembak pakai tali itu sih.
Dan lagian juga masa sih nggak ada yang lihat sih selain si Toretto. Iya, aduh gila, bahkan Toretto yang lihat, aduh. Dia udah Cem- cukup aman kali, dia udah cukup sekali aja dia udah bisa lari, Mas, udah kabur, bisa ngapain harus pakai acara pakai tali tambang tiap itu ditembak-tembak tali tambang, Mas. Kan kayak Batman atau Di, kayak Spider-Man. kecuali di bawah tuh baik polisi yang mau ngejar dia tuh, Mas, ya adegannya dia bener-bener polisi pada kelabakan terus ada suatu hal pencurian nih, terus dia cara kayak gitu bener, Mas. Cara kayak gitu kalau di bawahnya baik polisi gitu yang ternyata nggak bisa Betul. kelimpungan gitu bisa tangkap dia, ini Ini kan nggak nggak ada ada yang siapa-siapa. nggak ada siapa-siapa, betul. Nggak ada kebutuhan dia harus Iya, lompat dari atas. Ya kalau kayak gitu mendingan dia turun ke bawah terus jalan aja, jalan jalan kayak biasa. Cuman kalau iya, cuman kalau kayak gitu nggak ada yang mau nonton. aduh. Aduh. Oke, Tapi Mas. gue tetap gue nggak kasih, gue nggak dongkol sih, Mas, nontonnya tetap karena gue ini esensinya hiburan sekali lagi, Mas, ya. Gue nggak dongkol sih, Mas, tetap nggak dongkol, cuma ya terhibur lah tetap. Kalau di persentase terhibur dibanding dongkolnya, gue lebih tetap terhibur sih, Mas. Masih nunggu yang ke 10-11? Masih boleh, Mas. Masih boleh, Mas. Berharap Tapi harus ada regenerasi, Mas. berharap yang ke 10 ke 11-nya itu makin gila atau lebih membumi? Membumi dong, lebih membumi, tapi jangan yang kayak ke-8 juga yang terlalu kayak dark ya, terlalu kayak serius banget yang ke-8. Minimal yang kayak waktu si itulah, Joe Taslim itulah. Kalau gue sih kebalik, udah tanggung, udah menjadi film fantasi ini sekarang nih, ngerti gak? Udah keluar angkasa, maksud gue. Ya kenapa nggak kayak film Macete kan itu kan kayalan tingkat tinggi ya. Ya udah kalau mau sekalian dijadiin gila ya udah jadiin gila aja sekalian, fantasi lah. Nanti tiba-tiba mobilnya jadi Transformer, istilahnya jadi robot. Kan nanti kan katanya Fast Furious mau gabung sama Jurassic World kan. Gue nggak tahu juga tuh nanti akhirnya jadi gimana kan. Ya mungkin Itu aja. udah ada, Mas. Tahun 2021 atau 2002 tadi gue liat Vin Diesel film-film ini. Kan dia main film Monster Hunt doang ya, Mas ya. Ya, Monster Hunt itu doang ya. Monster Hunt apa juga tuh? Red Monster apa ya yang dia main film tuh, yang kata temen gue juga gagal tuh, jelek. Dia emang jarang sih. Terus habis itu main film apa tahun 2019 Monster apa ya kalau nggak salah. 2019 apa dia memang filmnya itu banyak kan yang enggak. Dia main film pengisi suara banyak kan yang jadi Groot kan, jadi Groot. Terus apa tuh yang film apa tuh yang dia yang gambar Bloodshot. mata merah itu? Bloodshot. Iya. Apa? Bloodshot. Iya, Bloodshot itu. Itu juga kurang bagus kan. Terus gue di next film itu ada tuh, Mas. Udah tulis tuh. Fast Furious 10 udah tulis. Iya kan 10-11 kan kayaknya. Seperti itu ya. Iya, 10-11. Emang dia kayak auranya agak mandek sih dia sih. Baru kali ini Fast and Furious nilainya jelek, Mas, baru kali ini, Mas. 8 gue masih agak bagus tuh. 6, berapa ini udah 5, Mas, di IMDb 54, di Rotten 53, Mas. Terus yang di audience Rotten Tomatoes kalau saya juga dikasih nilai jelek deh, audience Tomatoes. Nah, justru itu menurut gue sih sekarang kan udah nanggung nih. Udah jadi film fantasi ke bulan segala macam. Kalau menurut gue udah, kalau sekalian mau itu ya tinggal 2 film udah dia bener-bener kayalan tingkat tinggi aja, nanti ketemu robot lah. Jadi kita nggak ngarapin sesuatu yang normal, ngerti gak? Kalau misalnya kayak gitu, kita kan ngarapin kembali lagi ke kayak Fast Furious 1 yang polisi, atau Fast Furious yang ada The Rock yang ada misi-misi tapi kita masih normal. Misalnya kan kita kan jadi kayaknya mereka harus ini, Mas, harus refresh, Mas, harus ada sutradaranya diganti total menurut gue sih, Mas. Tapi dibikin tuh sutradara tuh yang bisa masuk ke karakter mereka nih, kayak mereka pada nggak lepas, jujur, Mas, mainnya nih nggak lepas semua, jujur, dari guratan wajah tuh kelihatan nggak lepas. Yang paling lepas cuma si Nia aja, Mas, yang kayak semangat banget tuh, kayak udah lama nggak muncul kali ya, jadi kayak semangat tuh, Nia Toretto, istrinya sih itu, dia paling semangat, jujur, Mas. Yang lain tuh betul. aura sedikit semua. Betul. Lela, si Tyrese, si Ted, si Roman, kayak capek ya. Capek semua. Kayak jenuh. Mas, ekspresi itu. Iya, jenuh. Bener-bener syutingnya gue bilang jenuh kali dia.
Iya, Toretto-nya juga lagi. 21 Ada tahun anaknya loh. itu kayaknya anaknya Toretto ya. Itu gue namanya tuh Diesel belakangnya loh mas. Anaknya, oh maksudnya anak aslinya ya? Iya, namanya Diesel tuh gue liat di Cinematics tadi. Oh itu anak aslinya dia ya? Iya, soalnya belakangnya Diesel. Hmm. Terus yang bikin aneh lagi, tumben mak kali ini dia bilang apa mas nggak kan ada yang versi anak kecilnya ya tahun 86 ya mas ya. Versi waktu dia Tumben muda. dia nggak pakai CGI. Tumben nggak pakai CGI mas di muka Nggak- dimudahin mas. Mahal. Nggak, aduh nggak pakai gitu dia tumben. CGI udah terlalu mahal kalau udah terlalu jauh. Ih, mendingan dia nyewa orang nggak bukan terkenal. bedanya. Misalnya orang nggak terkenal juga main di Fast Furious dikasih suruh gratis juga mau kali. Iya, aduh ini bener mas tokoh antagonisnya nggak kena banget mas tuh si anak kecil tuh. Coba yang jadi kompatriotnya si John Cena ibaratnya tuh tokoh-tokoh kayak siapa ya? Kayak si Javier Bardem gitu, mungkin gue merasa lebih hidup kali mas, yang punya Iya. karakter tuh kuat mas. Cuman kan egonya si Vin Diesel nggak bakal mau, ketutup. Masa dia ketutup sama bahkan si Ellen Mirren aja kan dikasih scene-nya kan dikit. Kalau nggak bisa habis si Vin Diesel. Emang dia jadi produser juga si Vin Diesel? Jadi produsernya dia. Aduh. Nggak bisa, ini benar-benar nggak udah istilahnya proyek ego sih. Proyek ego. Kalau kayak gitu udah susah. Mau istilahnya karakter yang sebagus apapun kayak The Rock itu ya udah disingkirin. Ya kan? Seperti itu. Nah, sekarang nih sebelum kita tutup nih satu kata, bukan satu kata sih, kata-kata terakhir untuk F9 apa nih? Dibanding ke-8 gue lebih terhibur ini, tapi ini sebenarnya gue pengen bilang enough sih mas sebenarnya mas. Jujur mas, kalau lihat kayak gini gue pengen bilang enough mas. Satu kata itu enough sebenarnya mas, cukup mas. Asal tapi gue tetap film gini nggak boleh di stopin mas, harus ada regenerasi minimal tuh siapa tuh si Ramsey-nya tuh ada, itu kan seger kan darah muda kayak gitu kan, dia harus ada yang seger-seger nih karena ketutup semua 8 orang ini dari si Han, si Tyrese, si Ted, si Layla, si Vin Diesel-nya ketutup semua aura, harus yang kayak yang dipertahankan harus si Ramsey, mungkin si Mia jadi kepalanya atau gimana gitu loh. John Cena juga untuk ganti dia gue rasa asal mau dibikinnya komedi cocok. Kalau ini apa kayak si The Rock gitu gayanya gitu yang bisa ngelucu kan. Tapi kalau mau dibikin gayanya gaya si Vin Diesel yang sok cool itu nggak cocok tuh si itu John Cena tuh. Oh nggak cocok. Dia itu cocoknya Sama itu gaya-gaya kayak The Rock yang agak-agak cengengesan, serius-serius. Iya. Tapi nih kalau kayak gini kan harusnya kan mereka itu bisa bercermin terhadap Mission Impossible. Mission Impossible kan dari 96. Sampai sekarang mereka tapi juga enak terus ya tetap Mission Impossible ya. Dan mereka itu ada beberapa yang sama kan? Iya. Tapi kenapa dia enjoy ya tetap? Karena mobil sih mas, karena judulnya aja Fast and Furious, dia harus ini mas, ujung-ujungnya tuh harus ada kayak sesuatu hal yang mutakhir dalam dalam race gitu mas. Nah maksud gua kan gini, nanti waktu itu dalam awalnya balapan aksi tapi ada balapan, terus akhirnya dia kan mau mencoba masuk ke haze atau istilahnya misi nih kayak Mission Impossible kita bilang nih waktu itu kan sempet kan, oh ini misi nyari ini misi apa dibayar orang ngebawa berangkas segala macam itu kan misi tuh. Maksud gue ya kenapa nggak pertahanan itu ini malah menjadi istilahnya pakai roket, pakai kapal selam. Nah itu kan udah di istilahnya kan itu kan udah acak adut. Mesti kan kalau kayak gitu kan ya misalkan sedangkan Tom Cruise kan sebagai produser juga kayaknya. Nah maksud gue rasa sih si Justin Lin-nya itu kayak kehabisan ide mas, jujur mas. Mungkin jadi udah keburu udah habis Fast Furious 7, 8 gitu kayak jadi bawahnya tuh pengen ayo bikin apa nih gitu, jadi kayak keburu-buru semua mas. Kejar tayang. Kalau Mission Impossible kan dijebat. Iya kejar tayang gitu. Dia kan tayangin aja nih kan maunya setahun bedanya mas, 2019 atau 2020 kan.
Ya harusnya kan ternyata mungkin kan harusnya bergerak di dunia. 5 tahun 4 tahun lah ya biar jadi fresh juga ya. Iya, mungkin harusnya seperti itu ya Mas ya. Hmm, hmm. Ini sih gagal sih Mas, jujur gagal, tapi karena gue dari awal mikirnya udah buat Hiburan. hiburan, menepikan gue fans gue terhadap Fast and Furious sebelumnya, ya udah deh, nggak apa-apa deh Mas. Oke. Jadi satu Dan gue katanya karena gue dilihat 5 tahun, sebenarnya gue mau nonton tuh di layar lebar, di TV gue yang di screen mirroring sebenarnya Mas. Gue pengen Mas yang TV yang lebih besar gitu ya. Tapi gue lihat karena aksi tembak-tembakannya ini, gue lihat nggak kena-kena tuh matanya picek, udah gue nonton handphonenya deh. masanya Serius. Dalam hati tuh gue pindahin ke TV yang gede Mas, harusnya nonton ya Mas. Mau yang suasana bener-bener pakai speaker atau apa gitu ya. Tapi aduh, ini first DBT. impressionnya gue udah bete duluan, tembak nggak kena-kena Mas. Kesel gue. Oke, helikopter nggak kena satu pun, gila gak? Oke. Jadi enough Nyawa ya. kesannya tuh ada 11 tuh gak? Enough, sementara enough, tapi tetap harus lanjut. Tapi kalau gue boleh kasih saran ke si rumah produksinya, pertahanin tuh kayak si Ramsey sama si Mia untuk kita lihat performanya di ke-9 nih, 2 orang itu yang performa yang paling bagus Mas. Sama turunin egonya kali ya, egonya si Vin Diesel kali ya, menurut gue sih. Iya. Kayak bosen deh gue liat Vin Diesel terus kayak gini, gue bosen Mas, jujur Mas. Dia nggak ada ekspresi, dengan dia kayak mau mempertahankan tuh gaya dia. Gaya dia mungkin di tahun 96 cocok Mas, atau di tahun 2006 cocok, tapi kalau di 2021 udah nggak cocok lagi dengan gaya seperti itu Mas, kan dia udah kelihatan lebih tua kan. Setuju. Dengan gaya kayak anaknya masih cocok gitu, yang songong-songong gitu, tau yang gaya songong tuh yang waktu anaknya masih tahun 6 itu cocok. Tapi di era milenial 2021 gini dengan gaya seperti itu jadi orang malah jemu Mas, menjemukan Mas. Setuju. Oke. Jadi ini kesimpulannya film ini kalau ditambah si John Cena Mas. John Cena nggak bantu banget. Komedi nggak ngebantu banget ya. Aduh, minimal tuh saling nutupin Mas, minimal tuh. Gue ngerti karena John Cena 2018 waktu ini mau diproduksi itu dia namanya lagi agak tinggi-tingginya tuh Mas. Tapi kalau menurut ternyata gue, kan dia sih bukan kesalahan dari John Cena dalam itu ataupun itu, tapi menurut gue sih kemungkinan besar ini dari skripnya, dalam arti dari skripnya. Dan gue nggak tahu nih apakah skripnya itu dipengaruhi gak oleh si Vin Diesel, ngerti gak? Coba lu liatin. Kalau sosok jadi adiknya kan menurut Mas John Cena nggak cocok ya Mas ya? Sebenarnya karakternya itu enggak, maksudnya pembangunan karakternya itu kayaknya kesannya gini nih, kita butuh sesuatu yang segar, tapi jangan sampai sesuatu yang segar itu menutupi gue, ngerti gak? Karena dalam arti kayak dulu pengalaman dia itu The Rock dimasukin segar, wow booming, tapi The Rock melupakan si aura dia. Akhirnya orang-orang itu melihat Fast Furious itu menantikannya The Rock, bukan dia. Egonya kan udah terganggu. Nah ini harusnya yang cocok siapa Mas? Kalau karakternya John Cena menurut gue emang nggak cocok sih jadi tokoh yang cocok. Cuman tadi itu dalam arti John Cena kenapa cocok digandengin sama si Vin Diesel, karena itu sama kayak The Rock. Kenapa waktu itu The Rock bisa cocok sama Vin Diesel? Vin Dieselnya ini maunya yang cool, yang serius. The Rock ini yang cengeng, ya saya tampang cengengesan. Nah ini istilahnya The Rock itu dicabut, dikasih John Cena yang mukanya mirip, misalnya yang auranya mirip, ngerti ya? Tapi kan untuk karakternya jadi seorang antagonis di awal nih. Nah itu kalau gitu kan, yang tadi kan gue bilang penulisan naskahnya itu kan nanggung, dalam arti ini mau munculin karakter baru di awal itu penjahat, pokoknya nanti tiba-tiba dibalikin. Nah itu kan menurut gue boleh nanti kalau John Cena muncul ke 10 ya Mas ya, si aja jadi baik nih jadi timnya dia nih ya, ke 10 terus ntar dia mau dibikin gini deh, kata saudara lu bikin karakter lu kayak model-model si itu deh, The Rock tuh yang lebih ngebanyol gitu, kayak udah keburu tanggung Mas, karena di 9 dia cool juga ya, di 9. Sama aja kayak di si Decker kan di Hobbs and Shaw kan dibikin konyol juga, tapi ya laku karena seger.
Oke nih, thank you banget nih Mas nih. Kita udah ngobrol udah panjang lebar nih Mas. Satu film yang istilahnya yang di satu sisi dinantikan, di satu sisi istilahnya kita bilang enough. Di satu sisi kita istilahnya kita benci, kita istilahnya kita kritik, kita istilahnya ngeremehin. Tapi di satu sisi ya kita nonton untuk hiburan, bener-bener buat hiburan belaka, buat istilahnya nggak usah pikiran segala macam, kita tonton ya dar detor, crash boom bang, bam gitu istilahnya. Ngayal tingkat tinggi seperti itu sih. Nah ini ya nanti kita lihat aja nih apa yang 10 ke 11 ini apakah menjadi istilahnya lebih calm, lebih istilahnya lebih membumi, atau istilahnya seperti yang tadi saya bilang itu ya udah kalau mau sekalian fantasi udah jadikan fantasi aja, entar itu ngelawan alien kayak atau istilahnya ke planet Mars kayak atau istilahnya apalah. Nah seperti itu sih, atau nanti pesta pakai laser. Nah itu nanti ya nanti kita lihat aja. Oke, sekali lagi nih Mas Watching Movie Channel, saya terima kasih nih karena udah ngobrolin sebuah saga yang fenomenal. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya tentunya dengan tema berbeda. Terima kasih Mas dan see you. Thank you.